kita mulai ngomongin Kimetsu, kira-kira lu kasih rating berapa? 6. Jujur. Ya semoga aja nanti di movie keduanya flashback-nya makin diminimalisir lah ya. 2030 loh, serius. Movie kedua kan? 5 tahun. Iya. Iya, habis yang Infinite Castle ini. 5 2030. tahun. Heeh. Apakah bakal nurunin rating? Udah mati hype-nya anjir. Udah mati. Akaza aja udah lupa. Udah orang-orang udah pada ngomongin sekarang Akaza. Jujur ya, gue movie 1 aja tuh. Sebelum gue nonton lagi karena gue lupa. Konnichiwa minasan, kembali lagi bersama Flying Showman. Hari ini gue mulai podcast lagi di episode 11 bersama Seirara. Halo, hai. Pertama kali ini masuk ke podcast ya Showman ya. Iya makanya. Kemarin cuma di live. Jadi sebelum kita mulai podcastnya, jangan lupa teman-teman kunjungin dulu YouTube-nya Seirara. Kalian cek. Hai, sama kok, subscribe. sama namanya. Ya. Dan di hari ini kita langsung aja to the point, kita bakal ngomongin 2 anime yang kemarin di bulan lalu tuh lagi rame banget ya. Kimetsu no Yaiba sama Takopi. Kita ngomongin Kimetsu dulu, tapi sebelum kita mulai ngomongin Kimetsu, kira-kira lu kasih rating berapa? Ini gimana ya? Rating gua tuh ada 2 aspek sebenarnya. Kalau untuk segi animasi, udahlah nggak usah ditanya gitu kan. Ya. Cuma kalau mau overallnya berdasarkan storyline, berdasarkan ya storyline, terus animasinya, terus dan yang lain-lainnya ya mungkin dari karakter itu sendiri juga, pendekatan karakternya dengan para penonton. Gue bakal kasih rating 6. Jujur. Karena animasinya. Sebenarnya untuk cerita, kenapa gue kasih 6? Ini udah semua aspek. Cuma kalau untuk animasinya 10/10 jelas. Kalau untuk story-nya sendiri mungkin bisa di bawah 6 gitu. Karena oke lah, namanya anime itu kan, apalagi ini anime yang dikhususkan untuk orang-orang yang awam gitu. Dan enggak yang hardcore banget lah ya, ngerti lah ya maksudnya. Iya. Jadi mungkin kalau untuk orang awam emang gampang enjoy-nya, cuman kalau untuk aku pribadi kayak ya enjoy sih enjoy, cuma banyak tidurnya. Wah gila. Ini preferensi pribadi ya. Ini preferensi pribadi, balik lagi kalau misalnya kalian gak setuju sama apa penilaian gua, it's okay. Gak masalah. Gua juga gak memaksa kalian untuk apa sih masa ratingnya begini padahal Kimetsu tuh best anime ever gitu ya. It's okay, itu pendapat kalian, tapi pendapat gua kayak gini. Gue benar-benar kaget. Gue tadi ngiranya bakal 7 atau 8, 6. Wah. 6. Wow. Gua nggak bisa ngasih 8, nggak bisa. Kemarin tuh kata si Bang Dili sama Tegar, katanya pas lu nonton katanya banyak lu ngoceh-ngoceh. Kenapa tuh? Kenapa tuh kalau boleh tahu? Gimana ya ngejelasinnya ya? Kenapa gue banyak ngoceh-ngoceh? Karena gue kayak, apaan sih kayak gitu. Gue udah tahu, gue udah baca manganya. Tenang, gue udah baca manganya. Gue tahu storynya gimana. Tapi makanya pas gue nonton di layar lebar seperti itu, gue kayak, ternyata begini tuh kalau dijadi layar lebar. Apa sih? Apa sih? Ya ampun, ini flashbacknya yang di manga tuh nggak sepanjang itu. Tiap detik flashback gue sampai ini nggak boleh tidur. Gue kayak flashback mulu kayak gitu loh. Gue mau usahakan diri supaya gue nggak ngantuk di flashbacknya itu. Ya, gue ngerti sih. Gue mengerti. Gue kemarin pas nonton juga sebenarnya ada cerita juga. Gue kemarin pas nonton tuh yang lebih dipermasalahkan tuh bukan flashbacknya, tapi
tempatnya yang dingin banget itu kalau di CGV. Gak tahu kenapa tempat tontonnya kemarin AC-nya diarahinnya ke bawah gitu. Jadi Heeh. pas nonton itu gua sama temen gua berempat berderet itu udah nggak udah karena flashback kayak baik banget juga permasalahan AC-nya kayak hipotermia gue bentar lagi anjing. Nah itu juga. Nah kita tuh dapat seat paling pojok atas di A pojok. Bayangin dinginnya kayak apa? Astaga. Temen gue kemarin bilang, gue bodo amat Akaza mau menderita apa enggak, kedinginan gue pengen keluar gitu. Kemarin. Bentar lagi hipotermia gue. Tapi ya ngomongin flashbacknya, gue juga setuju sih emang pas Too nonton much. ya. Too much. Menurut gue sih lebih ke arah milking di story hmm, biar kena 2 jamnya itu sih. Ya, sebelum kita komen flashback ya, lu ada sempat lihat di sosmed gak yang respon orang-orang Hmm? sama, kan banyak tuh yang bilang tuh konten creator bilang Mm-mm. flashbacknya banyak, terus banyak yang respon juga di komennya. Mm. Ah ini yang bilang flashbacknya banyak FOMO gitu. Lu tahu Ya gak? katain aja FOMO. Tahu. Gue kan sama teman-teman gue juga kayak ngelihat gitu, wah flashbacknya banyak FOMO FOMO. Ya katain aja Hmm, FOMO. Emang dipikir FOMO artinya apa? I mean, kalau masalah FOMO itu sendiri ya, gue tuh ngikutin Kimetsu dari manganya ini yang apa sih namanya? Dari manganya iya ya. chapter berapa gitu. Pokoknya awal-awal gitu kan. Kalau mau dibilang FOMO, ya udah iya anggap aja FOMO nggak apa-apa deh, gue gituin paling. Capek Bikin anjir kayak argumen-argumen, kayak lu membuang tenaga untuk argumen yang bahkan tuh useless aja. ya gimana ya. Gitu sih. Ya gitu sih. Well, Itu kemarin kenapa juga kemarin gue sebenarnya udah mau bikin reviewnya Kimetsu, mm-mm. cuman pas ngeliatin di sosmed respon orang kayak gitu ya gue juga jadi males. Ya Mending di gimana. hold dulu aja gitu. Iya. Gue juga tadinya habis nonton tuh pengen nge-stream Kimetsu kan. Oh. Ternyata gue ngeliat di sosmed gitu banyak yang over glorify Kimetsu. Itu satu. Itu Hmm. pas itu banyak banget. Bahkan gue Ya. habis nonton Kimetsu, gue ke toilet itu cewek-cewek ngomong, "Ya ampun, ini best anime ever. Ini tuh lu semua harus nonton. Ya ampun, ini tuh gini gini gini." Gue kayak, aduh, gue pengen tidur. Gue nggak, sebenarnya bukan masalah itunya, lebih ke arah mau dibilang best anime ever sih menurut gue enggak. Masih Hmm. ada lebih best lagi gitu. Iya ya. Makanya nih teman-teman, apa elitis kita ini teman-teman Ajar. Nah sudah cancel ntar sudah gue sudah anjir. berkata 6/10 bukan the best ya. Ingat teman-teman. Tapi kalau misalnya mau dibilang, kalau misalnya soal flashbacknya sih, kalau menurut gue bukan lebih di banyaknya, tapi penempatannya aja salah sama formatnya. Gelut flashback, gelut flashback, gelut flashback. Lama-lama jadi ini apa sinetron Indosiar. Soalnya Nggak tahu. itu flashbacknya bisa ditaruh di season 4 tau. Season 4 kan banyak Iya, adegan-adegan yang gak, yang sebenarnya bisa di-cut gitu loh, yang komedi-komedi doang. ini kalau menurut gue pribadi ya, ini Ah, satu film ini sebenarnya budgetnya itu sama dengan satu season anime. Dan iya. sebenarnya kalau mau dibikin satu season anime, ini jauh lebih bagus dan lebih Betul, apa namanya, penempatan flashbacknya ini lebih ngena ke viewers gitu daripada betul, lu naruh di satu movie di mana kita harus nunggu 4 tahun lagi untuk keluar movie yang ketiga. betul. Males banget Ini gue anjir. udah pernah ngomongin juga, betul. Ya itu tadi yang gue bilang formatnya. Formatnya harusnya series bukan movie ini. Iya, Karena flashbacknya kayak gitu. betul. Ini tuh series yang dipaksakan menjadi film layar lebar. Makanya gue Betul. bilang kenapa ini 6 karena itu juga. Itu salah satu aspek yang gue pikirin juga tuh. Makanya nggak sembarang ngomong, ah 6 gara-gara ini. Nggak, anjir. Gue udah mikirin banyak deh. Ya sayangnya orang-orang zaman sekarang tuh udah termanjakan sama kualitas sih sayangnya. Weh, Ya, ya, sekalinya gimana ya? sekalinya apa ya, bagus banget, parah banget. Jadi mereka tuh kayak nggak
kayak nggak begitu perhatiin flashback kebanyakan lah. Mungkin dalam hati Story mungkin ya storynya gampang dicerna, mungkin itu juga salah satu ya pengaruh orang nonton juga kali ya. ya Cuma mungkin dalam banyak loh. Maksud dalam gue kayak hati banyak apa mereka dulu dulu tuh dulu dulu. ini apa dalam hati mungkin mereka kayak ngerasa wah ini kayak agak kurang apa ya naik turun gitu loh. Pas gue nonton juga rasanya kayak gitu Mm-mm, kan, nge-hype mm-mm. habis itu pas flashback langsung jadi tenang mellow gitu kan. Iya, Nah iya, iya, iya. momentumnya jadi rusak gitu loh. Mungkin mereka ngerasa kayak gitu juga, tapi karena kualitas sudah bagus banget, ya yaudah bodo amat bagus banget ini pokoknya gitu. Mungkin. Kayak kita udah dikasih adrenalin yang naik banget, udah di Iya, puncak, tiba-tiba kita iya, turunnya tuh bukan yang merosot gitu, enggak langsung pek gitu. iya, Jatuh. iya, betul, betul. Itu jujur salah satu kekecewaan gue tuh di situ. Iya, gue juga sama teman-teman gue juga tuh kemarin di samping-samping gue kayak lagi seru banget ya berantem nih. Tiba-tiba flashback tuh langsung barengan tuh anjing tai. Flashback lagi itu. Kayak ada teman gue denger teman gue di samping anjing flashback lagi tai itu. Udah muak gitu. Tapi ya Bahkan kira-kira sampai ya udah. Akaza nih ya, yang flashback Akaza kan pada nangis tuh. Gua enggak Iya. nangis. Sorry, gua enggak nangis. Iya. Iya, itu juga harusnya tuh emosional, emang dramatik. Ya kalau emang ada nangis ya Iya. oke lah. Cuman buat gue tuh emang kayak sia-sia gitu loh. Sebenarnya bisa lebih Iya, dramatik, lebih emosional. Cuman karena di bagian akhir naruhnya jadi ya udah gitu. Apalagi udah dipaksain masuk semua jadi 2 jam gitu kayak cepet gitu rasanya. Dan capek duluan. Mau iya, ngeluarin air mata tuh rasanya capek gitu. Dan iya, nggak dapat feel sedihnya tuh nggak dapat karena flashbacknya kelamaan. Udah gitu kayak kita tuh disuguhi kalau ini sebenarnya sih kayak perspektif pribadi aja lah ya, kayak Akaza ah, ngebunuh si ini yang pas di movie ininya kan, yang Resha Rengoku ya, ya. ya itu Rengoku tuh di Hmm, movie apa sih ya lupa. Shahen Resha ya. itu. Hmm, Ya itu. mungkin. Nah, di situ kan itu juga jadi pandangan buat gue kalau oh Akaza ini walaupun masa lalunya kayak begini, cuma kan dia kan nggak ngebunuh si Rengoku gitu. Jadi udah kesel duluan mau dikasih scene yang sedih pun gue kayak Itu udah gitu. it, Gue it, udah gitu. itu yang gue sadar sama Kimetsu, minusnya Kimetsu. Karena itu style storytellingnya dari awal ke mereka autornya gue gak tahu ya bang Aya kayak gimana ya, autor itu Heeh. selalu ngasih flashbacknya setelah arc mau kelar atau enggak Upper Moon atau iblisnya udah mau mati. Mm, mm, mm. Jadi pas awal mula iblisnya muncul kita kesana tuh kayak emang udah jahat aja gitu, nggak ada kayak dorongan buat Iya. kayak nggak dikasih lihat tuh dorongan buat iblis yang ngelakuin kejahatan-kejahatan ini gitu, emang cuma mutlak Mm, jahat mm. aja gitu padahal aslinya emang ada sisi kemanusiaannya. Nah itu Iya, itu. telat gitu jadinya kalau dikasih di Udah terakhir. kecewa dulu. Gue juga ini bukan di Infinity Castle sih, pas di season 2 waktu itu kemarin, karena itu flashback Gyutaro kan di episode terakhir kalau Mm, nggak salah ya. mm, mm, mm. Itu pas gue nonton episode terakhir pas flashbacknya muncul, gue langsung ketawa gitu, untuk apa flashback ya? Orangnya udah mati. Orangnya udah mati, bertarungnya udah kelar, ngapain flashback ya gitu, ngapain ceritanya pengen berusaha ngebuat gue ngerasa empati terhadap karakter yang udah mau mati gitu. Dan kesannya dari awal udah jahat aja mutlak gitu. Itu style storytelling Kimetsu no Yaiba tuh yang menurut gue kurang apa ya, nge maksimalin potensial upper moon-nya gitu. Yang tadinya bisa Cuma dramatik jadi itu. Cuma gini Rak, Gimana tuh? lucunya bukan ya kalau buat gue sih lucu ya. Lucunya storytelling yang begini itu jauh bisa lebih ngambil audiens yang lebih besar Ya, dibandingkan storytelling yang biasa. itu yang gue Itu bingung makanya. lucunya. Iya, itu gue bingung Itu makanya. lucunya di situ. Bukan masalah kualitas Ufotable, bukan. Di sini Bukan. storytellingnya pengaruh. Karena apa? Gue tahu sekarang jawabannya. Karena orang-orang itu cuma mencari hiburan, yang dimana itu tuh gampang untuk dinikmati dan ya udahlah kita kalau emang mau nangis nangis aja, nggak nangis juga nggak apa-apa. Walaupun storynya begini, yang penting seru, udah kayak gitu. Istilahnya Itu kenapa? jadi kayak fast food gitu ya. Iya, betul, betul, betul. Dan salah satu yang storynya, kalau ini tanpa Ufotable nih ya, Hmm. ini salah satu story yang gampang buat dilupakan.
Betul, ya itu. Nah, Iya, iya. Iya ternyata karena setuju juga sama gue. karena itunya karena penempatan flashbacknya ini itu yang ngebuat karakternya jadi kayak dangkal kelihatannya. Nggak jadi Betul. gampang dilupain jadinya. Nggak kayak AOT, kayak Eren gitu yang sampai sekarang pas ceritanya udah kelar orang masih nggak perdebatin gitu. Apakah Eren melakukan hal yang benar atau enggak? Itu narasi yang bagus gitu. Bahkan sampai ceritanya udah kelar masih kita omongin. Kimetsu gue yakin kagak ada yang Nih, bisa. sama gue bakal ngasih salah satu contoh anime yang banyak banget filler flashbacknya. Salah satunya adalah Naruto. Hmm, Tapi apakah Naruto membosankan? Enggak, sama enggak. kayak Kimetsu, istilahnya kayak bisa dinikmati semua orang lah. Tapi Hmm, apakah orang-orang lupa story Naruto tentang apa? Enggak, enggak. karena mereka tuh kayak storytelling Naruto tuh enggak yang menjual kesedihan sebagai apa ya, senjata mereka gitu, enggak. Hmm, Walaupun ada sedihnya, cuma bukan yang main sellingnya tuh bukan di situ. Main selling pointnya hmm. di situ Kayak gitu. kalau coba dideskripsikan mungkin Naruto tuh ingin menceritakan kesedihannya, tapi kalau Kimetsu kayak ingin menjual kesedihannya gitu ya. Itu, itu. Iya. Ya, moga-moga kita akan diserang ya ini. Ya nggak mungkin nggak diserang, pasti diserang, tenang. Aduh. Tapi gue kaget lu ngasih 6/10 loh. Gue ngasihnya padahal 7/10 gue Lu ngasihnya. 7, gue Iya, 6. 7 gue. Soalnya apa ya, banyak kekecewaan yang terjadi. Ya mungkin Hmm, karena emang gua nganggep ini kan garapan Ufotable, gue hmm, berharap lebih aja mungkin ya selain animasinya. Dan hmm. mungkin dari cara pembawaan filmnya gitu, kayak lu 2,5 jam ngapain aja ujung-ujungnya begini-gini doang kayak gitu loh. Gua sebelum nonton gue berharapnya sama adegan Zenitsu doang sih, dan gue puas sama Heeh. adegannya, ya udah makanya gue kasih 7. Nah, kalau Zenitsu gue no comment, tuh emang memuaskan, itu bener-bener kayak Iya, wah mantap mantap mantap, gue iya. sampai tepuk tangan di situ. Cuma pas gue tuh kayak gue tuh yang terkesima itu selain Zenitsu itu yang pas Hmm? Kocho, wah itu kerasa banget. Nah gue tuh berharap yang Akaza itu kayak Kocho. Ocho ini Shinobu. Iya, Kocho Oh Shinobu, Shinobu oh itu ya tuh Shinobu. feelsnya beneran dapat, ketegangannya beneran dapat, dan amarahnya Shinobu tuh tersampaikan Iya, gitu. ya Dan amarahnya tapi dia tersampaikan. tuh dia si apa Kimetsu ini gak bisa ngambil dari Kocho Shinobu ini ke si Akaza ini loh. Hmm, Kayak kita tuh gak, kayak bukan kita ya, mungkin gua aja kali ya. Gue tuh gak ngerasain apapun dari Akaza atau mungkin dari Tanjiro sendiri gitu. Gue gak dapet feelnya. ya itu karena kan kita kenal Akaza dari Reshahen kan, Mugen Resha. Iya, Ya kita udah heeh. beranggapan Akaza ya udah jahat aja gitu, nggak Ya ada. udah, iya itu. Iya. Itu Makanya ketika jadi salah flashbacknya, satu yang masuk di otak gua gitu loh. iya, kesannya udah tertempel gitu, nggak bisa diubah lagi. Makanya, Betul. makanya pas kepala udah dipenggal baru muncul flashback fullnya kayak lah, buat Lah apa? kemana aja lu, udah mau mati nih Iya, karakter, buset iya apa kayak makanya, kebiasaan banget karakter mau mati di flashbackin biar kita sedih. iya. Padahal flashbacknya bagus banget loh itu kemarin gue perhatiin. Sayang banget Kalau sih. jadi anime gue bilang bagus. Iya bagus pasti kok. Jadi anime bagus pasti. Kalau Emang jadi sayang banget. series ya, kalau Hmm, jadi series anime hmm. gue bakal bilang Series. bagus. Gue Hmm. kasih rating bisa sekitar 8,5 ke atas loh. Gila. Karena emang kalau anime itu kan istilahnya kita dikasih jeda waktu untuk istirahat dan mencerna apa sih yang terjadi di sini gitu kan. Iya. Ini movie, kita dihantam terus-terusan sama ya you know, kayak habis Apalagi battle ini gitu loh. apalagi sempet-sempetnya dimasukin flashbacknya Tanjiro lagi sama bapaknya ya. Makin pusing Itu gue. Itu lama lagi flashbacknya ya. Lama banget itu flashback. Gue itu nonton gue tidur di situ. astaga. Gue tidur di situ. Itu lagi berantem-berantem. Lagi slow mo tuh kalau nggak salah berantem. Tiba-tiba flashback panjang Iya, banget. Kayak astaga. itu pas-pasan Tanjiro pengen nge-figure out gimana caranya masuk ke dunia tenang itu loh. Nah, Iya. itu sebenarnya oke lah kalau flashback sebentar itu perlu mungkin ya Lo, untuk betul. bumbu-bumbu aja. Cuma ini kelamaan. Ini flashback satu episode.
Panjang Kan udah gue banget. bilang, kan udah gue bilang, ini tuh movie yang harusnya jadi series. Capek, capek. Kenapa ya Ufotable? Tapi kalau misalnya karena lu ketiduran, kalau Mau dibilang misalnya lu ketiduran sih, cuma kayak ketiduran terus habis itu bangun lagi, tidur bangun, udah gitu-gitu doang ketidurannya. Kayak memaksakan diri untuk tidak tidur. Nah, itu lebih bagus. tapi gue sadar sama potensial dari Upper Moon ini kalau ternyata itu orang-orang yang jadi Upper Moon itu rata-rata mereka tuh berubah jadi iblis karena ulah-ulah manusia. Beda sama Betul, Hasira. Kalau Hasira tuh betul, karena iblisnya ya. betul. Dan Kebalikannya. iya kebalikannya. Dan rata-rata yang berubah jadi iblis atau Upper Moon itu mereka-mereka yang hatinya itu udah berubah jadi iblis gitu. Jadi sebelum mereka berubah jadi iblis emang hatinya sendiri udah jatuh ke dalam iblis, ke dalam apa ya? Yang udah jadi jahat gitu lah hatinya. Beda sama Hasira. Kalau Akaza sih gue lihat bukan hatinya menjadi iblis ya, karena dia nggak punya pilihan lain. Gue ngelihatnya Ah, kayak gitu. Dia udah nggak punya siapa-siapa, dia nggak ada tujuan untuk melindungi lagi, dan terus buat apa gue ada di dunia ini gitu. Dan hmm, secara tidak sengaja, nggak tahu, mungkin emang udah di planning ya sama si Muzan, ya ketemu Muzan. Terus kan hmm. langsung dibabat kan sama Muzan. Iya, iya Bukan betul. yang Akaza meminta-minta kekuatannya Muzan gitu, enggak. Kalau Mhm, Akaza sendiri gue lihat sih bukan yang hatinya jatuh, enggak gitu. hmm. Eee, bukan iya bukan jatuh sih, lebih ke seperti yang dia sadar kan di movie kan, ternyata dia sendiri Mm-mm. yang lebah. Itu gua ngelihatnya, kalau dia itu sadar kalau hatinya dia yang lemah gitu, ngebiarin Iya. dirinya dia sendiri buat, apa ya, dirinya sendiri itu untuk terasuki sama amarahnya dia, sama kesedihannya dia Mm-mm, gitu. mm-mm. Jadi Tanjiro itu gue suka di situ Tanjiro itu jadi kunci di situ buat ngenyelamatin Akaza bukan buat menang di pertarungannya. Jadi biar Akaza Setelah bisa sadar MC. sama kemanusiaannya Akaza gitu dan dia bisa ngelepas sisi Yes. iblisnya baru dia bisa mati sebagai manusia gitu. Itu Yes, keren sih. that's MC. Itu MC. MC Ya, power tuh harus begitu. betul. Tapi orang-orang mana bilang, apaan Tanjiro apa lemah banget kalah sama Akaza. Akaza bundir doang, bucin. Enggak. Sebenarnya Tanjiro itu bukan masalah kekuatannya OP apa gimana. Enggak, Tanjiro tuh Iya, bukan MC ya begitu. Tanjiro iya itu betul. menyelamatkan karakter. Betul, Makanya di betul. MC. Betul. Betul. Dan apa? Perannya Giyu di situ buat ngelindungin Tanjiro biar nggak mati. Betul. Ya kuncinya tetap Itu. Tanjiro. Iya, Karena betul. movie ini semuanya tentang Tanjiro gitu loh. Berujung-ujungnya kemana lagi ya, Iya. Tanjiro sama Nezuko. Iya. Tapi sayangnya movie gitu loh. Nah itu dia, makanya gue kasih 6, gue kecewa. Kenapa istilahnya lo punya story yang emang oke lah, Hmm, storynya oke, tapi eksekusinya itu yang hmm, bikin gue kesel. Kenapa hmm, lo harus jadiin format 2,5 jam movie? hmm, Kenapa harus tayang di layar lebar? Kenapa nggak lo jadiin anime yang series, yang dimana tuh lebih bisa mengeksekusikan lebih banyak lagi dan lebih detail lagi soal story ini gitu loh. Ini banyak potensinya loh. Sumpah, banyak memang potensinya potes. gede. Banyak makanya gue ada bilang kemarin Kimetsu no Yaiba itu sebenarnya nggak mid itu. Kimetsu itu kurangnya di eksekusinya. Sebenarnya potensinya besar. Eksekusinya. Iya, nggak mid kok itu. Kimetsu potensinya besar banget, cuman eksekusinya aja yang kurang. Gue kalau benci Kimetsu, gue nggak bakal nonton Kimetsu, sumpah. Berarti apa jawabannya? Karena kapitalis. Mereka cari duit. Ufotable udah mulai mikirin duit daripada keindahan seninya. Gitu. Ya, ya realistis aja lah, namanya juga animasi sebagus itu, seiyuu mahal, ya pasti butuh apa? Butuh duit. Ya, I mean kalau emang gue sebenci itu ya sama Kimetsu, gue nggak bakal beli kolaborasi mereka di franchise manapun. Gue beli aja, gue beli itu tote bagnya, kopi-kopinya, makanan, gue beli. Karena apa ya? Karena gue ngelihat ini mungkin ada potensi lebih dari sini, makanya gue bantu dari ya walaupun receh Tapi, lah gitu kan. tapi
Ya, Ini masih ada nih tote bag apa? Kok tote bag siapa? Kayak lunch bag Tomio Kagyu gue masih ada nih. Baru gue beli. Aduh, capek banget gue. lu masih inget kan kemarin yang Mugen Resahen abis ada movie terus ada seriesnya lagi 6 episode kalau nggak Itu salah. gue benci banget. Ya kan? Pegang Kenapa kata di-movie-in? pegang kata-kata gue nih Infinite Castle bakal ada seriesnya lagi nanti. Dibikin Salah. seriesnya nanti. Ada Bodo ada amat. seri Gue gak nonton. ada seriesnya mereka bakal screening nanti cari duit lagi. Ya kalau ada seriesnya gue gak bakal nonton. Gue udah muak aja. Capek banget milking mulu. Ya gue ngerti juga sih soalnya memang kalau series tuh profitnya emang ya lebih dikit Kecil. dibandingkan movie sih. Soalnya Kecil, Blu-ray ya, jelas. Blu-ray orang-orang siapa sih yang mau beli Blu-ray juga orang luar. Udah Soalnya pada CD ini. kan. Udah jarang Blu-ray sekarang tuh. Iya, orang Jepang Udah doang. main di Ya. streaming. Ya, sekarang mainnya ke platform streaming. Iya. Tuh kalau mau ngambil audiens luar ya. Cuman ya secara saya pribadi saya kecewa. Iya teman-teman ya. Kenapa ratingnya rendah ya? Apaan ratingnya rendah banget padahal kualitasnya bagus Kecewa. banget ya. Tadi ya. Sudah dijelaskan ya teman-teman ya. Jangan dibilang FOMO lagi ya. Gua Baca udah beli manganya lo nih. merchandise-nya. Apa ada merchandise-nya tuh? Gue udah beli merchandise, gue udah baca manganya. Mana? Eksekusinya sampah. Sampah. Gue sampai ngomong sampah lo anjir. Bukan animasinya, eksekusinya beda. Bukan gue yang bilang ya guys. Gue sampai ngirup inhaler nih. Ya begitulah untuk Kimetsu kemarin ya. Lihat aja sampai sekarang kan Akaza udah jarang diomongin lagi kan. Emang nggak awet. Iya. Iya, kayak yang gue Udah. bilang tadi, ini tuh tipikal story yang gampang dilupain karena Iya. eksekusinya jelek. Dah. Gitu. Padahal tuh masih bisa lu cerna lagi tuh masih bisa anjir. Gemes deh. Ya semoga aja nanti di movie keduanya flashback-nya makin diminimalisir lah ya. Dan makin 2030 fokus. loh. Oh iya. Oh wow. Iya. 2030 loh, serius. 5 tahun dong. 2030 berapa gitu, seingat gua. Gua pas baca di berita gitu. Movie kedua kan? 5 tahun. Habis ini? Iya. Iya, habis yang Infinite lim- Castle ini 5 tahun. 2030. Heeh. Apakah bakal nulurin rating? Udah mati hype-nya anjir. Udah mati Akaza aja udah lupa. Udah orang-orang udah gak pernah ngomongin sekarang Akaza. Jujur ya, gua movie satu aja tuh. Sebelum gua nonton lagi karena gua lupa. Astaga. Karena emang jujur ya, hype itu berpengaruh. Karena pas kita lagi nge-hype-hype-nya gini, terus misalnya kita habis nonton anime yang series, kita nge-hype banget. Wah, akhirnya, wah series ini bagus banget, ada nggak ya season 2-nya? Tiba-tiba di ending, pokoknya di episode 12 yaitu bakal ada season 2. Wah, kita hype dong, kita nungguin dong. Iya. Itu kenapa nggak di situ? Aduh, kecewa banget gue anjir. Tau lah, udah speechless gue nggak bisa ngomong. Ya berharap yang baik aja dah. Terbaik aja buat nanti selanjutnya buat Kimetsu. Amin. Nah itu Kimetsu. Sekarang kita mau ngomongin selanjutnya nih ke anime yang orang-orang dari kemarin nih bilang nih, ini anime terbaik tahun ini. Terbaik tahun ini nih. Fix gitu kan. Padahal ada ya itulah pokoknya lah. Gimana menurut lo? Mau dibilang terbaik tahun ini sih nggak semua orang bakal bilang terbaik. Karena ini menyangkut soal mental health yang bener-bener dalam segi ekstrimnya ya. Apalagi ini kan masalah bullying yang sampai bukan verbal doang, ini aksi, bullying aksi. Dan I mean gak semua orang bisa nonton yang gitu. Cuma menurut gua sampai episode 5-nya itu absolute cinema. Sampai Ini- episode 5. Kenapa gua sampai episode 5? Episode Ya. 5 kan terakhir tuh. Nanti gua Ya. jelasin. Ngomong Ya. dulu. Gue jelasin dulu nih berarti bener dari Oke, sisi gue. jelasin. Oke. Apa ya? Takopi ini itu
salah satu anime tentang bullying yang gue suka banget karena itu dia nggak ngestop di bullyingnya itu di ruang lingkup sekolahnya, bullying di sekolahnya, tapi dikasih lihat Betul. juga eh, pokok masalahnya yang ternyata tuh awal mulanya dari keluarganya, dari masing-masing keluarganya gitu yang ada masalah ternyata. Ya, jadi ketika gue lihat dari POV-nya Marina, POV-nya Kuze, ternyata ya mereka berdua sebenarnya nggak salah-salah aja. Orang tuanya ternyata yang masalah gitu. Betul. Itu yang Karena menarik dan yang sebenarnya gue suka ini banget. anime itu bukan menceritakan tentang wah anaknya nih bajingan gitu. Enggak, Iya, iya, betul, bukan. betul, betul. Melainkan ini tuh lebih mengedukasi kita sebagai orang dewasa. Ini ratingnya pasti 17 plus dong. Ya, ini Ya tuh pasti. mengedukasi kita sebagai orang dewasa untuk kalau misalnya kita memiliki keluarga nanti, tolong Hmm, bijak dalam betul, mendidik betul. Karena supaya anak kalian tidak sengsara seperti yang ada di anime ini. Dah, betul, betul. Dia emang ini benar-benar ngasih kita awareness kalau perilaku orang tua bakal berapa efek gitu ke anaknya efek. nanti gitu ya. Pasti gitu. Benar-benar ngasih awareness banget gitu. Nggak bukan dari anaknya langsung sendiri gitu. Jadi dari orang Dan efeknya tuanya. ini tuh bener-bener dalam seumur hidup mereka, bukan yang Hmm, dalam satu sesi kehidupan mereka doang, enggak. Ini hmm, bisa aja dari zaman mereka kecil sampai nanti mereka dewasa. betul, Ini betul. bahaya, Hmm, karena bisa nurun lagi ke anaknya nanti. Nanti betul. apa generasional? Hmm. Depression. Nah, Depresi generasional. generasi yang depresi. Sedih juga, aduh sedih juga. Jangan Tapi ya, Pak, jangan ya. moga-moga enggak. Tapi pas gue nonton episode 1 ya gue sebenarnya udah tahu sih pasti pas sebelum nonton di TikTok. Tapi pas gue nonton emang hawa-hawanya emang ngasih hawa ngeri sih memang sih pas di awal-awal Ya, ada muncul warning terus ajakan gitu kalau misalnya kenapa-napa ngobrol itu ada stop. website-nya juga kan ya. Ya itu agak ngeri sih gue sih. Tapi gue masih kayak optimisnya paling biasa aja. Terus masuk ke episode Mm-mm. terakhir bagian akhir kan apa Mm-mm. mulai yang bagian tali ya tau lah ya 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 Tahu dong. itu mangap gua mangap gua itu karena emang jarang ya kalau kata gue jarang sih gue malah kayak gue nggak pernah Emang ngeliat deh. jarang. Kalau anime jarang. Kalau manga Iya, banyak. oh ya manga udah pasti banyak sih Manga cuman banyak. Anime anime tuh jarang eksekusi yang begitu. Kayak iya mereka lebih ke arah nggak berani gitu loh. Ini kan kadang kalau ada juga lebih disensor kan sensitif. Iya, sensitif banget soalnya. itu gak disensor sama sekali gue kaget aja kayak wah what Oh, ini that's gila. why. That's why Dan tadi gue bilang absolute cinema. Dan yang bikin berindingnya lagi, kalau nggak salah ada di beberapa bagian tuh kayak dibikin hawa-hawanya kayak fun-fun gitu loh karena dari POV-nya ini kan Takopi kan. Karena dia kan Loh, dari trailernya polos aja kan. fun. Iya, Dari trailer gak kelihatan. iya Gue sampai makanya. ngasih trailernya ke temen gue. Dia kayak, wah ini anime apa nih? Kayaknya seru. Wah, lu ngomong, lu ketawa gitu, gue takut langsung begitu. Karena gue mau baca manganya. itu bikin merinding banget, bikin gua merinding banget sih kayak adegan-adegan gelap kayak gitu tapi dikasih kayak background apa BGM yang fun, happy gitu karena itu dari POV-nya Takopi karena dia optimis gitu kayak nggak apa-apa gitu. Cuman itu parah banget sih itu. Parah banget. Dan kalau untuk secara garis besar ya dari 1 sampai 6 itu episode gua itu nggak sedih sama ceritanya bukannya gue terharu sih cuman bukannya nggak yang sampai sedih banget Bukan sama sampai ceritanya nangis, iya ya gitulah, paham gue. sama ceritanya Kuze sama Marina tapi gue nangis sama ceritanya Azuma gue Ya, nangis di episode 4 karena gue benar-benar suka banget di bagian dimana Azuma itu udah mau kayak jatuh ke bagian yang salah gitu karena dia mm-mm. selama umur hidupnya nyari kayak pengen banget dikasih sebuah kasih sayang sama cinta sama ibunya cuman kayak nggak dikasih-kasih gitu jadi kayak depresi kayak desperate banget tapi ketika lagi desperate si Kuze ngasih kayak cinta palsu gitu ke Affection, iya terus dia makin lama makin jatuh ke jalan yang salah tapi di kuze, situ ada kakaknya gitu kakaknya yang kayak ngekasih tahu dia ada apa cerita gitu bener-bener di titik dimana dia udah mau itu berubah langsung gitu
aduh anjir, gua tuh langsung apa ya, kayak tangisan gua tuh udah di mata cuma nggak bisa keluar gitu. Itu pas gua Oh, ngeliat kakaknya, gua 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 nggak bisa. gua gua langsung nangis pokoknya pas dia bilang but you have me gitu. Yang di adegan itu, lu masih inget gak di episode 4 yang kakaknya bilang but Paham you banget. have me gitu, nggak ngasih tahu dia Soalnya gitu. Dia nggak peduli ya nilainya seberapa jelek, dia nggak peduli apa yang bukan Kuze, apa yang Azuma lakukan. Dia tetap peduli sama adiknya, dia tetap ngasih kasih sayang ke adiknya gitu. Wah itu kacau banget sih itu. soalnya kenapa gua nggak bisa langsung nangis gitu? Gua itu role kakaknya, gua bukan role Azuma ya. Gua langsung ngelihat gua sendiri di Wah, kakaknya. wah, Itu mantap, 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 luar kakaknya itu biasa. berusaha untuk positif walaupun sebenarnya ya hidup ini nggak positif-positif banget. Hmm, Apa yang hmm, dilihat Azuma itu sebenarnya kan apa yang di otaknya Azuma ya. Bukan hmm, berarti kakaknya itu difavoritkan sama ibunya, enggak. hmm, Enggak iya, mesti gitu. Ya iya, kan? iya, Tapi kakaknya itu berusaha approach adeknya, "Kamu kenapa? Kamu tuh punya aku." Ngomong, hmm, apa-apa tuh ngomong gitu. Itu yang gue lakuin ke adek gue. hmm, gue hmm, gue hmm. nggak mau adik gue tuh ya jatuh lah istilahnya gitu. Nah Iya, itu gue iya. ngelihat di anime itu gue langsung kayak ngerasa aduh kenapa kenapa ada begini. Kalau Rusak. kalau gue nggak apa, kalau gue nangis karena memang karena kakaknya, cuman gue karena ngerti juga penderitaannya Azuma karena gue pernah di posisinya dia juga gitu, dimana Iya. kayak gue nggak tahu mau minta bantuan ke siapa lagi gitu, kayak bener-bener Heeh, udah heeh. ngenutupin diri gitu karena udah overthinking gitu, karena udah ngehalusinasiin orang-orang bakal nge-react yang jelek-jelek ke gue gitu. Gue jadi nutup diri, udah depresi, gelisah gitu kan. Dan Heeh. ya gue relate banget gitu sama apa yang di apa yang dideritakan sama Azuma. Jadi ketika ya kakaknya ngomong kayak gitu ya, wah kena banget sih itu. Parah banget sih itu. Kayak merasa ada yang menyelamatkan dari inilah ya, Iya. dari kedepresian lah. Iya, betul, betul, betul. Dan itu ya, Mungkin dari lu juga pengen ada sosok yang seperti kakaknya Azuma. Mungkin di oh, situ juga yang bikin lu nangis kali. eh kalau bisa jujur ada sosok ya. Jadi gue ngelihatnya tuh Ada. lebih ke secara garis luas, secara Heeh, garis heeh, besar gitu. Kayak nggak heeh. bukan kakaknya Azuma sebagai kakaknya, tapi gue melihat sebagai secara garis besar kalau emang ada eh, baru-baru ini, bahkan baru-baru ini Mhm. ada sosok seperti itu gitu. Jadi makanya gue langsung nangis gitu karena Oh. dalam jangka waktu pendek gitu. Jadi kayak deket banget gitu loh. Kayak timingnya pas banget kayaknya ya gue nontonnya pas di masa-masa kayak gini. Oke gitu. Jadi ngena banget di gue, kayak astaga, gila, gila, gila. Mantap sih. Dan gue sadar Emang juga absolut cinema anjir nih anime tuh. kurang absolut karena episode terakhir ya, tapi nanti dulu. Kan tadi gua udah bilang sampai 5. Makanya gua hold dulu nih. Kenapa 6-nya nggak gua sebut dulu? Kayaknya pendapatnya sama nih. Kayaknya di 6-nya pendapatnya sama nih. Kayaknya sih. Tapi kok Ya udah, dari 5 dulu, kes- sampai 5 dulu. tapi secara keseluruhan itu yang gue tangkap dari Takopi ini tuh dia ada dua pesan gitu, ditujukan kedua tipe orang. Yang pertama itu untuk orang-orang yang memang seperti Kuze, Azuma sama Marina, yang dimana mereka udah nutupi dirinya, yang udah bener-bener nggak tahu mau minta bantuan ke siapa lagi gitu. Dan pesannya tuh kayak Mm-mm. ngasih tahu mereka kalau walaupun memang mereka nggak ada orang lagi buat mereka minta bantuan gitu, seenggaknya minta bantuan lah ke orang asing gitu. Jangan menyerah gitu, masih Mm-mm. tetap ada harapan gitu. Jangan berpikir pesimis gitu, jangan berpikir negatif gitu. Tetap ada harapan yang penting. Dan Yes, yes, pesan yang yes. kedua, tujuannya tuh untuk ke orang-orang kayak kakaknya Azuma gitu. Karena Hmm. gue tuh kayak, ini dari interpretasi gue juga, dari sudut pandang gue juga, kayak gue merasa dan melihat kalau zaman sekarang tuh orang-orang kayak jadi curiga satu sama lain gitu, jadi nggak percaya satu sama lain, dan jadi kayak ngekasih apa ya, perasaan-perasaan negatif itu terhadap satu sama lain. Itu nggak ada rasa, ya gue ngerti sih karena memang
memang banyak kayak kejadian-kejadian orang-orang yang ngelakuin hal-hal jelek ya, jadi orang jadi lepas, jadi kepercayaannya antara satu sama lain jadi turun gitu loh. Tapi anime ini tuh kayak ngajak kita untuk tetap kayak ngasih perhatian gitu ke orang asing, ke orang-orang yang lagi susah, walaupun mereka itu bukan saudara kita, bukan keluarga kita gitu, karena kita tuh yang mereka butuhkan gitu. Itu menurut gue Mm, pesan mm, mm. yang satu lagi itu ditujukan untuk orang-orang yang punya kemampuan untuk kebantu mereka yang sedang lagi sulit, walaupun mereka itu bukan saudara kita atau keluarga kita. Jadi itu yang menurut gue indah banget dari Takopi. Sayangnya di episode 6 Ah, walaupun episode 5 udah keren banget, episode 6 itu menurut gue bukannya yang jelek ya, tapi emang nggak memuaskan karena gue ngerasa endingnya itu terlalu cepet dan ngegunain narasinya Takopi untuk ngeselesain masalahnya Marina sama Kuze aja. iya. Yang gue tuh nggak terima ketika Kuze sama Marina yang udah ngebully Kuze lebih dari Parah setahun itu. lebih, Ah, ya ah, ah, separah ah. itu, dan hanya karena sketsanya Takopi mereka berdua jadi temenan. Luka batin nggak secepat itu disembuhin, Nggak bisa. nggak bisa Pasti si secepat itu. Shizuka juga masih ada rasa takut sama Marina, tapi di situ nggak diliatin rasa takutnya gitu. Iya, iya, seolah-olah rasa itu Nggak ada tiba-tiba apa-apa. hilang aja. Iya, Seolah-olah tuh nggak ada apa-apa dan udah masalahnya selesai karena satu makhluk ini doang. Bahkan iya, yang mereka tuh nggak ngelihat Takopi di timeline itu, betul, ya kan? betul, betul. Iya, betul, Itu betul, so weird aja gitu buat gua. Makanya gua nggak bilang sampai episode 6, gua bilang sampai episode 5 doang. Itu. betul. Narasi yang dari awal itu, walaupun memang Takopi itu bagian dari bagian dari yang gak realistiknya, tapi cara mereka ngebikin narasinya itu tentang masalahnya Kuze, Marina dan Azuma itu udah realistik dari awal. Jadi di akhir itu jadi nggak realistik karena mereka selesain dengan Takopi, pakai cara Takopi gitu. Tapi Dan yang bikin gua gak bisa ngomong jelek juga sih, ini bener-bener stay to the manga banget. Manganya juga begitu. oh, Gak ada wow, bedanya. wow, Bener-bener bener-bener sama. wow. Tapi ya gak banyak kan studio yang bener-bener ngikutin dari sumber Hmm, aslinya kan. iya, Ini iya. gue nggak bisa bilang 100% juga sih, cuman let's say 90%-nya tuh manga. Hmm, Dah, iya, iya, iya. tuh mungkin dari autornya sendiri yang memutuskan untuk begitu ya. Kayak manganya Hmm, juga 16 chapter kalau nggak salah. buset, dikit Makanya juga ya. iya, iya, karena cuma singkat, makanya endingnya begitu kali Rak. Itu juga Oh, bisa. Tapi ya tidak memuaskan juga ya, masalah iya, bullyingnya itu tidak iya. diusut usut secara tuntas gitu. Iya, dan luka batinnya Kuzi nggak bisa segampang itu dihilangin. Dendamnya Betul, Marina juga nggak bisa segampang itu dihilangin. Jadi ya hilangin masih, kan. ya nggak Wah, masuk akal sih buat apalagi gue. apalagi emaknya Marina kan juga masih marah-marah toh di rumah. Betul, ya betul. Itu Nggak mungkin langsung maafin Kuze dong. nggak mungkin, ya itu nggak mungkin itu. Nggak segampang itu. Tuh. Nggak, Ya, seenggaknya kalau kalau memang bisa mereka jadi teman ya bisa. Kemungkinannya memang nggak nol, tapi nggak langsung tiba-tiba di momen jadi itu langsung, bestie. iya, kayak nggak. Ini bukan teman, ini bestie. Iya gitu loh kayak itu udah kelewatan yang kayak begitu sih menurut gua. Dan kayak waktu itu di Discord Some juga ada yang sempat bilang gitu ngebela bagian akhirnya itu dengan Mm-mm. apa ya namanya ya, gue lupa tuh, eh happiness through talk atau apa gitu, gue lupa namanya. Happiness Mm-mm. comes through talking itu ada dibilang. Happiness Nggak salah. kenapa dia itu ngebela bagian akhirnya kalau nggak salah ya, gue nggak baca semuanya juga sih, ini panjang lebar soal mereka ngomong. Yang gue tangkap soalnya sekilas ada yang ngebela kenapa Marina sama Uze bisa tiba-tiba jadi bestie gitu, karena ya itu tadi bagian itu happiness comes through talking gitu. Tetap aja sih menurut gue ya nggak bisa secepat itu sih. Gua bakal bilang nggak salah. Cuma ini happiness yang mana? Kita ngomongin bullying. Iya juga. Nah, Hmm. kalau lo mau ngambil quotes happiness comes to
true talking, ya itu mungkin bisa sama orang baru, sama orang yang emang lu pengen Hmm. deket, itu bisa. Mungkin Hmm. sama pasangan, itu bisa. Tapi kalau Hmm. buat orang yang udah ngebully lu, Hmm. gua rasa sih enggak ya. Iya, enggak. Gue jujur Enggak. aja kalau misalnya misalnya nih gue dibully dan orang yang bully itu minta maaf ke gue setelah beberapa tahun kemudian, apakah gue Hmm. maafin? Gue maafin. Tapi apakah Hmm. gue mau berteman kembali? Tidak. Hmm. Iya. Luka mentalnya tuh masih ada, dan ini Hmm. selamanya, bukan yang beberapa saat hilang. Enggak, ini selamanya Betul, betul. gitu. Makanya gue bilang episode 6 oke lah. Oke lah. Ya, oke lah. Gue nggak bisa bilang absolute cinema kayak tadi. Jadi secara tadi itu kan gue udah kasih pendapat gue. Kalau secara lu, kalau menurut lu garis besar gimana tuh? Takopi. Takopi ini ya balik lagi tadi di pendapat gue yang pertama, ini tuh bener-bener warning banget kepada kita sebagai orang dewasa untuk mawas diri lah ya. Hmm. Seenggaknya tuh lu tahu diri, lu kalau emang punya keluarga, lu punya anak, lu jangan mistreat anak lu. Apalagi kelakuannya kayak si bapaknya Kuze sama Marina tuh ya. Nah itu Waduh, jangan, waduh ya itu kan? yang pas. Itu pesen banget. Iya, yang Wah pas sakit aja. bapak pertamanya Kuze itu yang Kuze datang Wah, terus bapak bilang ya, terus anak anjir. barunya nanya itu siapa, tuh dia bilang nggak tahu. Wah itu Itu keterlaluan sakit sih tuh, itu. sumpah. Gue Dan nonton itu, gue teriak keterlaluan lu ya. Gitu. Gue apa yang teriak anjir. aduh, itu si Kuzenya udah jauh-jauh kan dari desanya, Iya, iya sampai loh. Tokyo, buat nemuin Iya. bapaknya. Ujung-ujungnya kayak lu siapa? Ah, ya Allah, ih, kesel banget gue. Kalau kata gue masuk akal sih kalau dia bener-bener kayak apa yang dia ngelakuin, apa yang dia bener-bener mau ngelakuin abis itu. Mau masuk akal emang. Iya, Normalnya begitu manusia. bener apa enggak? Ya bener sih enggak ya. Tapi ya gue ngerti sih Pak, kenapa dia ngelakuin hal itu ya. Ya, iya, makanya. Itu masih pesan yang satu. Pesan kedua, yaitu kalau ada apa-apa ya omongin. Betul. Apalagi ini kan kita ngelihat soal si tadi cowoknya siapa sih namanya tuh? Gue lupa. Azuma. Ya, si Azuma. Ini kan dia kan punya permasalahan mental yang bener-bener lumayan lah ya. Ya. Tapi dia tuh punya seseorang yang harusnya bisa diandalkan, tapi dia nggak mau mengandalkan Hmm, kakaknya karena di pikiran dia kakaknya ini orang favorit orang tuanya. itu. Ya mungkin kalau emang kalian nggak mau approach salah satu dari keluarga kalian, bisa cari temen kalian yang emang Hmm, mau dengerin cerita cerita aja, nggak apa-apa. hmm, Just try talking to other person biar lu tuh nggak memikul beban itu sendirian. Itu betul, pesannya. betul. Terus sama ya, kalau punya temen, jaga pertemanan, jangan sampai ada bullying-bullying lah ya. Itu sih Hmm, yang gua tangkep dari Takopi. Apalagi ini isu mental health juga sampai ke hmm, arah tali. Nah kalau ada hmm, apa-apa jangan langsung ambil tali. Nah hmm. itu lebih ke arah orang Jepang sih sebenarnya. Ah, Iya gak? ya, ya, Iya. gue no comment, no comment gue. Soalnya gua sendiri kan juga belajar tentang budaya Jepang itu sendiri. Dan Hmm, ini secara you know ada lah hmm, buktinya. hmm, 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 Orang Jepang itu kalau misalnya apa-apa tuh emang langsung ke arah sana. hmm, Makanya rate untuk suicide-nya itu lebih tinggi daripada negara manapun. Pokoknya hmm, negara-negara Asia Timur lah ya, kayak Jepang, Korea hmm, terutama. Nah, ini salah satu pesan dari Takopi ini, kalau ada apa-apa, apalagi itu masih kecil ya, tolong obrolin, tolong selamatkan lah istilahnya. hmm, Jangan individualistik banget. hmm, Individualis oke gitu. Cuma kalau misalnya ada orang yang sekiranya mau begitu, tolong stop hmm. gitu. Dan juga untuk orang-orang yang apa, yang punya kemampuan untuk kayak menolong mereka gitu, jangan dihindarin gitu sama orang yang lagi, yang mungkin mereka lagi butuh bantuan tapi mereka akan nutupin diri gitu. Coba apa, Hmm. bukan tegur sih, coba bujuk gitu, atau diajak ngomong gitu gitu.
Cuma kalau mereka memang pengen Betul. ngobrol jangan ditolak gitu, terima gitu, dengerin aja seenggaknya gitu. Tuh. Itu sih dari Ya, gua. ya, gue setuju situ, apalagi terutama yang tali itu ya. Ya, karena Ya, nggak semua orang bisa ngomongin ini. Gue karena sih ya gue omongin aja lah karena ini isu yang ya, ya lumayan common sebenarnya, cuma hmm, nggak dianggap common karena kita di Indonesia betul gitu. betul. Ya, mungkin gue sekalian ngebuka juga deh mungkin biar mungkin bisa ngebantu teman-teman juga kalau misalnya ada yang nonton dan lagi mengalami apa mau amit-amit enggak ya, tapi ya mungkin kalau misalnya emang ada, Haha. gue pernah juga punya niatnya kayak gitu juga, pernah dulu ada Eh, pemikiran-pikiran kayak gitu juga gitu, dan memang nggak gue ceritakan dan gue lepaskan gitu, memang nggak ada orang yang bisa gue ceritakan juga, tapi kenapa gue masih bisa di sini sampai sekarang karena kuncinya itu cuma satu kalau buat gue sih secara individu, kalau jangan jangan hilang harapan sih yang paling betul, penting. Kalau misalnya betul, memang nggak betul, ada betul. orang yang lu bisa ceritakan gitu ya, yang penting harapan sih, jangan sampai hilang harapan walaupun memang lu merasa nggak enak, nggak nyaman gitu, yang penting harapan selalu selalu positif gitu. Itu sih mantep sih, bagus banget sih Takopi sini. Walaupun gua nggak begitu setuju kalau ini anime anime terbaik tahun ini, gue bisa bilang nih anime yang influential banget sih, bisa ngubah sudut pandang orang-orang sih mungkin, dan bisa ngasih awareness ke orang-orang. Ini lebih ke arah ngasih awarenessnya sih kalau kata gua ada anime ini tuh. Hmm. Hmm. Dia anime ini tuh tidak berusaha menjadi best anime ever lah, cuman lebih Hmm. ke arah ayolah kurang-kurangilah depresi kalian lebih ke arah situ dan tolonglah menjadi Hmm. orang yang benar apalagi buat orang-orang yang dewasa gitu. Gue sih Mhm. nganggapnya kayak gitu. Cuma kalau tiba-tiba menjadi best anime ever ya, ya Nggak apa-apa. congrats. Iya, Ya congrats. nggak apa-apa, emang bagus. Ya, bedanya yang ini tuh nggak berusaha untuk menjual, tapi berusaha untuk menceritakan, menyebarkan awareness, dan menolong orang-orang gitu teman-teman ya. Betul, betul. Nggak ada milking. 6 episode karena milking. Makanya juga 16 doang kalau nggak salah tuh. Beda ya teman-teman ya dengan yang ratusan chapter dengan satu movie. Beda teman-teman. Ya, ya itu Katanya diserang dua. ini mah udah. Iya. Ya serang-serang aja lah, bodo amat lah, serang aja teman-teman. Ya, itu dua anime yang kemarin sering banget diobrolin sama orang-orang, Kimetsu sama Tokopi. Menurut kalian kayak gimana teman-teman dari kedua anime itu? Menurut kalian bagus atau jelek? Silahkan komen di bawah. Dan sebagai penutupan nih, Hmm, hmm, hmm. eh kalau misalkan Takopi itu bukan anime terbaik di tahun ini, kira-kira lu ada nggak menurut lu anime yang terbaik di tahun ini? Apa ya? Gue bingung juga sih masalah anime tahun ini ya. Yang menurut lu terbaik gitu, 2025. 2025. Gue belum ngecek lagi. Gue nonton sih nonton, cuman mungkin karena sibuk kerja juga ya, jadi nggak begitu nangkep di gua gitu. Hmm. Apa ya? Ya mungkin gue masih naruh Takopi sih. Walaupun Atau endingnya kopi ya? begitu, gue masih naruh Hmm. Takopi. Hmm. 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 Sama gue tuh lagi seneng banget. eh Ini kan masih winter, spring, sama summer ya. Ini kan gue Ya, nggak bisa ngomong best anime karena masih ada belakangnya lagi fall. nih. Ya, ya betul. Mm-mm. Masih ada fall sama autumn, tuh masih ada. Hmm. Selain itu gue masih berharap sama Shinmoku no Majo, Shinmoku no Majo. Silent Oh, Witch. Silent Witch. Oh. Ya, Oke, ya oke, oke. mungkin mungkin selera aja kali ya, karena emang Ya. enak buat ditonton habis pulang kerja dan ceritanya tuh gak apa ya, gak berat mungkin ya. Mhm. Cuma mau dibilang best anime sih enggak ya.
Best anime apa ya? Oh, gue tau. Apa? Kalau misalnya mau dibilang best anime, untuk yang dari 3 musim ini ya, selain Ya, tadi itu Takopi, gue bakal nominate Solo Leveling. Kitagawa Marin. Oh, kita Wah, kemarin. Oh, gue kira Solo Leveling season 2 kan. Enggak, Biskedol. Kenapa? Karena semuanya improve. Semuanya. Dari season 1 ke season 2 mereka improve. Animasi, seiyu, terus opening anime, ending anime, dan cara storytellingnya mereka, dan komposisi opening animenya, ending anime itu semuanya improve dan gua seneng banget. Gua Makin bakal bagus nominate ya. ini. Makin bagus, Oke. dan mereka tuh tahu penonton tuh sukanya begini, ya udah kita coba improve lagi kayak gitu kan. Dan ternyata beneran improve mereka. Anjir, gue seneng banget. Bagus lah kalau gitu. Gue gak nonton sih, gak tahu gue. Tapi bagus lah kalau gitu. Iya, ya sebenarnya selera juga sih kalau masalah ini mah. Karena kan genre romance ya. Gak semuanya nonton romance juga, apalagi banyak yang bilang romance itu bosenin. Ya, Banyak loh. tergantung lah romance ya. Iya. Ya, tapi Betul. ya itu Kitagawa Marin guys, terbaik Yes. tahun ini. Kalau gue Ruri no Hoseki karena animenya beredukasi sekali ya. Kalau lu tonton Betul. animenya kan kualitasnya bagus banget kan. Betul. Mengedukasikan banget, tapi di sisi lain ya bisa ditonton semua umur gitu kan. Buat semua umur bisa ditonton. Anak teredukasi, bapak tergodai. Ya, sampai sini aja podcast kali ini teman-teman. Jangan lupa dicek kalau kalian memang tertarik dengan animenya tadi yang gue bilang. Jangan lupa komen di bawah Takopi sama Kimetsu menurut kalian kayak gimana ya. Kalau kalian pengen serang ya jangan sampai toxic banget ya. Jangan lupa mampir ke channelnya Seirara buat ngecek channelnya, subscribe juga jangan lupa. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Nggak tahu mau ngomong apa, pokoknya sampai jumpa di podcast selanjutnya. Oke, sampai sini aja. Kira-kira ada kata-kata terakhir dari Rara? Gak ada. Nggak ada. Oke. Gue takut Kimetsu. Oke, kalau gitu gue yang bakal ngomong Infinity Castle sampah. Oke, siap. Sampai jumpa. Jangan terlalu toksik di komen. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jane. Bye-bye.